Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti wa ansari thumma inna ruh Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma inna ruh Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhuma Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Syekhuna Marabi Ruhina Buya K.J. Ahmad Zaid bin Muhajir K.J. Abdullah Syafi'i K.Haji Nur Ali bin Haji Anwar K.Hasbi Allah bin Muallim Gayar K.Marzuki bin Mirsad K.J. Muhammad Tahir bin Ja'mad Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Attas Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jubri Al-Habib Syekh Al-Musawwa K.Haji Sabila Rashad bin Asmali K.J. Ahmad Baqir bin Haji Ahmad K.Madinah bin Haji Namad K.J. Abdurrahman Nawi bin Haji Nawi نخصا جميعا من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبنية الصحة والسلامة عافية بركة في الدين والدنيا والآخرة ودفع البلاء توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بجاه النبي بجاه الأسلاف وبجاه علم هذا الكتاب الشيخ الفاضل سالم بن سمير الحضرمي وأصوله وفروعه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan nikmat bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah di dalam menuntut ilmu yang berkaitan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malam kita masuk kepada yang berkaitan tentang masalah berwudu. Kita membahas tentang bagian yang keenam. Jadi kemarin kita membahas tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam masalah berwudu, yaitu ada 6 perkara. Kemudian bagian yang keenamnya adalah tartibul a'dha bi ay yuqaddimal wajha 'alal yadaini wal yadaini 'alal ra'si wal ra'sa 'alal rijlaini wa yajibul wudu'i izalatul awsakhi allati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i illa in kana fi izalatiha shiddatu masyaqqatin wa mithluha al awsakhu allati tahtal adfar wa la yakfi mashul a'dha'il maghsulati bal la budda min saylanil ma'i 'alaiha wa idza taraka lum'atan saghiratan min 'udwin
walau sahwan lam yasihhal wudu'u hatta yaghsilaha wa yu'idu ghaslal a'dha'i allati ba'daha ila akhirih. Jadi bagian yang keenamnya yaitu masalah tartib, berurutan. Apa itu yang dimaksud berurutan dalam berwudu? Yaitu berurutan tentang masalah anggota-anggota wudu. Bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadaini. Bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadaini. Jadi mendahulukan wajah, mendahulukan muka kita, baru setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan. Jadi tidak bisa orang itu misalnya dia basuh tangan duluan baru mukanya, itu namanya bukan mendahulukan, namanya bukan tertib. Jadi tertib itu adalah tertib anggota-anggota wudhu. Yang harus dilakukan adalah mendahulukan membasuh muka atau membasuh wajah, baru setelah itu kita membasuh kedua tangan. Kemudian wal yadaini 'alar ra'si, membasuh kedua tangan artinya mendahulukan kedua tangan dulu, baru setelah itu membasuh kepala atau mengusap kepala, bagian kulit kepala. Tuh, jadi yang pertama membasuh wajah tertibnya, setelah wajah baru tangan, dari tangan baru membasuh kepala. Kemudian yang berikutnya warra'sa 'alal rijlaini, kemudian kita mendahulukan kepala dulu, membasuh bagian kepala dulu, baru kedua kaki kita, gitu. Itu namanya tartib. Jadi tartibul a'dha, tertibnya anggota-anggota wudu itu bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadain wal yadaini 'alal ra'si war ra'sa 'alal rijlaini, gitu. Di wajah, tangan, tangan membasuh bagian kepala, membasuh bagian kepala, baru setelah itu kaki. Itu namanya tertib. Ya, jadi tidak boleh yang belakangan ditaruh duluan. Nah, jadi mesti kita ingat-ingat tuh, karena itu yang wajib. Kita belakangi dulu yang sunnah-sunnahnya, nanti yang sunnahnya baru kita akan bahas dengan bagian yang tersendiri, gitu. Nah, jadi wudhu ini adalah syarat. Ya, kenapa disebut syarat? Karena kelakuannya adalah berada di luar sholat. Tapi kalau berada posisinya di dalam sholat, itu namanya rukun. Itu. Jadi kalau belum sholat namanya syarat, kalau berada di dalam sholat namanya rukun. Syaratnya kita harus berwudu, gitu. Kemudian wajibu fil wudu'i izalatul awsakh allati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i illa in kana fi izalatiha shiddatu masyaqqatin wa mithluha al-awsakhu allati tahtal adfari. Dan hukumnya wajib di dalam berwudu. Apa itu izalatul awsakh? Menghilangkan daripada kotoran-kotoran. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran, ya, itu adalah hukumnya wajib di dalam masalah berwudu. Jadi wajib hukumnya di dalam berwudu itu izalatul awsakh, yaitu menghilangkan kotoran. Allati tamna'u usulal ma'i, yang bisa menghalangi sampainya air, ilal a'dha'i, kepada anggota-anggota wudu, illa in kana fi izalatiha shiddatu masyaqqatin, kecuali memang
ketika kita mau ngilangin itu sangat sulit, susah. Jadi sebelum kita berwudu, misalnya ada cat, ada oli, ya kalau yang kerja di bengkel ya biasanya oli itu biasanya bikin kalis air. Kalau cat juga bisa menutupi bagian-bagian yang harusnya terbasuh. Nah, ini mesti dihilangin. Kayak misalnya kuli bangunan habis ngecat, maka setiap anggota wudunya harus dibersihin dulu gitu. Tapi kalau misalnya adanya di badan ya nggak apa-apa, karena kan di badan bukan termasuk anggota wudu. Misalnya gini, kita nih habis bekerja tiba-tiba ngecat, badan kita ketumpahan cat, daripada bersihin ini lama nih. Bisa sih bisa, cuman waktunya lama, makan waktu. Yang kita bersihin yang anggota-anggota aja dulu, wajah kita, tangan kita, kaki kita. Atau misalnya getah, kalau misalnya kerja di bagian kitchen set itu biasanya kena lem. Juga misalnya bagian masang pralon juga biasanya kena lem. Nah, itu bagian anggota wudu yang harus kita basuh, itu hukumnya wajib untuk dihilangkan daripada kotoran-kotoran. Ada juga misalnya sisik ikan, misalnya habis bersihin ikan, tukang ikan gurame, ikan bandeng itu biasanya sisiknya dibersihin, pada mental, pada nempel. Kadang-kadang tempelan sisik ikan itu nggak kelihatan, samar dengan kulit. Nah, itu kita buang. Kalau udah nempel, apalagi nempelnya pakai seharian dari pagi, ya hitungannya dari pagi sampai zuhur itu udah hitungan seharian, udah ngadepin ikan aja, tiba-tiba nempel di sini, di anggota yang akan kita basuh di dalam berwudu. Nah, maka itu wajib hukumnya dihilangkan dulu, cat. Kalau misalnya ngilanginnya itu sangat sulit, ya bahasa fikihnya di sini illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin. Kalau misalnya rada sulit untuk menghilangkannya, misalnya ada di bawah kuku, ya di sini dikasih contoh oleh beliau, wa mitluha al-awsakhu allati tahta al-adfar. Jadi apabila ada kotoran, contohnya kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku-kukunya, nih di sini nih, misalnya cat, lem, susah banget dibersihinnya tuh, susah, sulit gitu. Nah, itu udah jangan, ya artinya kalau udah susah banget, sulit, ya udah wudu aja langsung. Toh kadang-kadang nggak banyak. Yang berikutnya juga insya Allah, ya insya Allah nih, seberat-beratnya pekerjaan orang itu biasanya insya Allah nggak nemuin yang begitu. Ini kan seandainya kalau kotoran itu sangat sulit dibersihkan, seperti misalnya kotoran atau cat atau apapun jenisnya yang berada di bawah kuku itu sulit dibersihkan, maka udah berwudu aja gitu, paham nih? Udah berwudu aja. Nah, yang penting bagian-bagian yang lainnya itu, yang tadi wajah, kedua tangan, kemudian membasuh bagian kepala, kemudian kedua kaki kita bersihin. Jadi gampang sebenarnya, kita ingetin niat sambil membasuh wajah, udah dua. Kemudian setelah itu kedua tangan, setelah itu bagian kepala sampai kulitnya, nyerep ke kulitnya. Yang kelimanya kemudian apa namanya, iya kaki. Kemudian yang keenamnya adalah tertib gitu. Jadi gampang ya ngingetinnya yang 6. Jadi 6 ini wajib dibasuh, wajib dibasuh gitu. Artinya
bukan wajib basuh. Jadi artinya 6 ini harus kita penuhi. Gitu. Jadi kalau kita tidak penuhi, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya ikut tidak sah. Gitu. Ya. Coba kita ulang lagi, kita ingatkan. Pertama, niat sambil membasuh wajah. Jadi niatnya aku niat berwudu karena Allah. Tuh niatnya begitu aja dah. Aku niat berwudu karena, lengkapnya udah masing-masing tahu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Enggak pakai Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ngajarin orang yang tua atau bocah, aku niat berwudu karena Allah sambil membasuh wajah. Kita ngucapinnya ini sunnah. Aku niat berwudu karena. Nah, ketika kita membasuh wajah ini terlintas di hati kita apa yang kita sebut tadi di lisan kita. Aku niat berwudu karena sambil busa. Nah, yang kemarin saya jelaskan bahwa 1 gelas ini cukup untuk berwudu kalau memang keadaan air lagi susah, air lagi sulit. Ada itu air cukup buat berwudu, tapi di sebelahnya ada kambing. Kalau ini air kita pakai buat wudhu, kambing gak minum. Ya, kalau kambing gak minum, kehausan, berarti kambing bakalan alamat mati. Jadi kagak boleh kita berwudhu, karena itu hak binatang. Nah, cari air kemana-mana kagak ada, baru kita tayang. Nanti kita akan bahas tayamum. Begitu. Nah, kemudian ada lagi nih orang punya air banyak, airnya di rumah dia nih banyak, di tempat lain kagak ada, sulit, cuman di rumah dia doang banyak. Begitu kita ketok, assalamualaikum bang, saya mau numpang wudhu, mau minta air buat berwudhu. Kebetulan emang air cuman yang ada sama dia doang, yang lain udah pada kekeringan, dia juga khawatir. Tiba-tiba nih orang ngomong begini, boleh bang wudhu di sini, tapi bayar ya. Begitu. Tapi bayar. Berapa duit bang sekali saya wudhu? 20.000. Enggak apa-apa. Jadi sekalipun itu air, ketika kita minta untuk berwudhu, lalu dia menawarkan air itu tapi dengan syarat harus beli, wajib kita beli. Gitu. Jangan pakai ngata, gua ilah pelit banget dah. Ya mungkin dia emang kerjaannya di situ kali. Jadi kita beli tuh. Gitu. Ya. Nah, jadi balik lagi, niat sambil membasuh wajah gitu. Oh iya, kemudian lagi kemarin hanya sekali saja, kalau kita basuhnya udah rata udah cukup. Jadi jangan pakai 2-3 kali. Boleh sampai 4 sampai 5. Nah, jangan. Kalau memang airnya itu hanya sekedar 1 botol begini nih, ya, atau 1 gelas. Yang penting ini belum terkena cipratan yang lain, artinya belum istamal. Tapi kalau misalnya udah kejatuhan barang, apalagi barang yang najis, maka ini air sudah mustamal. Kecuali misalnya airnya itu lebih daripada 2 kula, kejatuhan najis, kita serog aja selama itu air tidak berubah warna, bau dan rasanya. Bau sih enggak, cuman rasanya mah enggak, cuman benguk. Bau mah enggak, rasanya juga biasa aja, tapi berubah warnanya, maka itu airnya jadi mustamal. Tapi kalau misalnya airnya itu lebih dari 2 kula, kita bisa akalin, kita serok tuh bangkainya, kita angkat, boleh. Setelah itu normal lagi, maka boleh kita gunakan untuk berwudu, juga kita gunakan untuk mandi. Gitu. Jadi ini dalam keadaan misalnya kita bangun malam yang saya kemarin contohin, tiba-tiba kita takut keluar rumah karena rumah kita ini posisi kamar mandinya ada di samping, gelap. Ya udah wudu aja pakai air segini cukup. Ya dengan syarat sekali-kali aja udah, kali tangan.
gitu, membasuh. Jadi tangan kita ini yang ada airnya digunakan untuk membasuh. Yang mana? Yang 4: wajah, kedua tangan, kemudian bagian kepala, kemudian kedua kaki. Udah 4 doang nih, 4 aja udah. Karena niat mah di hati. Kemudian yang ke-6-nya adalah tartib. Ini yang kita bahas sekarang. Udah kebayang ya. Nah, jadi kalian ini misalnya mau berwudu, nggak tahu ketika ditanya wudu mana anggotanya yang wajib dibasuh, kita nggak tahu mana ya. Berarti kalau bahasanya kitab Matan Zubat Imam Ibn Ruslan itu berkaitan dengan masalah itu, fakullu man bighairi ilmin. Jadi itu termasuk kategori orang yang beramal tapi tidak berilm. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Jadi orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Dia mau berwudu tapi kagak tahu apa yang harus gue basuh ini ya. Apa yang harus saya basuh? Nggak tahu. Dia mau wudu aja udah. Kalau bahasa orang Jakarta kecapak-kecepek aja udah. Ya. Ini namanya orang itu beramal tapi tidak berilmu, mau berbuat tapi nggak ngerti. Maka kata Al-Imam Ibn Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya ditolak, pekerjaannya ditolak. Siapa yang nolak? Allah Subhanahu. Jadi tidak diterima gitu. Nah, kalau malam hari ini kita sudah belajar, kita udah paham 4 yang harus saya basuh. Satunya niat, yang ujungnya adalah tartib, tengah-tengahnya 4 yang wajib dibasuh. Jadi niat, aku niat berwudukan Allah, basuh muka 1, basuh kedua tangan 2, basuh bagian kepala 3, basuh kedua kaki 4, yang terakhir gimana? Iya 5, kemudian yang ke-6-nya gimana sih? Pertama niat, basuh muka, kedua tangan, bagian kepala, kemudian kaki, terakhir gitu. Jadi kalian nih kalau udah ngelihat keran di rumah, nih kalian besok nih mau sholat subuh, ngelihat keran itu udah kebayang. Saya mau berwudu, di bayangan kita, di otak kita nih, wudu itu ya begini gitu. Maka kalian ini berarti beramal sudah berdasarkan ilmu. Ada orang yang ketika ngelihat keran, gimana nih ya wudu, belum tahu. Maka itulah yang disebut mardudatun la tuqbalu. Paham nih? Nah, ini ilmu syariat namanya gitu. Nah, kemudian sebelum berwudu itu dihukumi wajib ketika kita harus menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa menghalangi sampainya air. Contohnya udah kita kebayang ya, oli, sisik ikan, cat, itu yang bisa menghalangi lewatnya air di tempat yang akan kita basuh. Kalau misalnya masyaqqah ya, syiddatul masyaqqah, sangat sulit untuk menghilangkan kotoran, seperti di sini dicontohkan wa mitluha al-ausakhu allati tahtal adfar, yang posisinya kotoran itu berada di bawah kuku kita, sulit, maka wudu aja udah. Jangan nungkulin ngakalin itu, nggak bisa. Wala yakfi masul a'dha'il maghsulati bal la budda min saylanil ma'i 'alaiha wa idza taraka lum'atan saghiratan min 'udwin walau sahwan lam yasihhal wudu'u. Nah, kemudian tidak cukup mengusap dengan air atau membasuh dengan air kepada anggota-anggota badan kita, anggota-anggota wudu kita yang harus dibasuh, balla budda min sailanil ma'i, tetapi tidak harus menuangkan air 'alaiha, ke atas anggota-anggota itu. Jadi benar-benar kita tuangin ya, jadi kita ratain bahasanya. Kalau misalnya kita di kolam nyauk tuh, bahasanya nyauk, dicauk
cauk. Jadi benar-benar rata, benar-benar ini dituangkan nih air. Kalau emang keran ya kita giniin gitu ya. Makanya kalau di ini biasanya suka ada ceret, tau gak ceret ya, misalnya dari ginian nih tempat cat gitu. Kalau sekarang banyak itu namanya ceret ya namanya ya. Kalau dulu gobangan ya, dibuka ya udah kecil aja seukuran paku. Nah, itu lebih apa namanya, lebih irit dengan air gitu. Jadi benar-benar ya, jadi wala yakfi masul a'dha'i, jadi tidak cukup membasuh daripada anggota-anggota wudhu kita itu dengan air yang harus dibasuh, tetapi harus benar-benar dituangkan ke atas anggota itu, jadi benar-benar basah gitu. Jadi dibasuh. Wa idza taraka lum'atan saghiratan, kemudian kata ini kitab, apabila dia meninggalkan sesuatu, artinya sedikit aja, setitik aja yang kecil daripada satu anggotanya, walau sahwan, sekalipun dia lupa, lam yasihhal wudu'u, maka tidak sahlah wudunya. Misalnya ada yang kagak kebasuh, kayak misalnya ada orang yang jarinya rada rapet gitu, dia mesti diselat-selat gitu ya, mesti diratain ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba anggota wudhu itu ada yang lupa kita basuh, kemudian kita cuek-cuek aja, ini bahasanya lupa, maka kata beliau ini kitab, lam yasih hal wudu'u, maka tidak sahlah wudunya. Jadi kalau udah wudunya tidak sah, rentetannya satu, sholatnya juga tidak. Hatta yagsilaha, sehingga membasuhnya, sehingga membasuh dia kepadanya. Jadi diulang lagi basuhannya, diratain lagi. Wa yu'idu ghuslal a'dha'i, dan dia harus mengulanginya, membasuh anggota-anggota allati ba'daha, yang ada sesudahnya. Jadi misalnya ada anggota yang belum rata, misalnya di sini, diulang lagi, dibasuh lagi, ditambahin lagi, gitu. Ya, jadi paham nih. Ya, jadi yang keenamnya adalah tertib. Jadi tertib ini adalah urutan, berurutan. Kemudian ketika kita mau berwudu, wajib menghilangkan yang bisa menghalangi air dia itu jatuh ke bagian anggota wudhu kita. Nah kemudian kalau misalnya ada yang lupa kita basuh, maka harus diulang basuhannya gitu. Kadang-kadang ada orang nih yang sulit, kayak begini nih susah nih ya, susah kita ngambil wudhu, nggak bisa, mesti kan sampai sini, maka bajunya dibuka. Nah, kalau misalnya kendor sih diangkat. Ini sering kadang-kadang yang saya perhatiin, kadang-kadang orang kantoran tuh ya, dia kadang-kadang nih bajunya ngepres ya. Kalau kayak sekarang namanya selimpit ya, bukan sumpit, selimpit. Jadi yang ngepres di bodinya body waterpark. Jadi macam-macam sekarang nama baju, jadi ngepres di badan. Jadi ada orang memang yang seneng, jadi cowok tuh biasa begitu supaya kelihatannya maco, mantan copet ya, jadi begitu ngepres. Nah giliran tangan mau ngebasuh, dia males buka. Kenapa? Karena udah rapih di sini nih, udah rapih, udah dasi, basuhnya cuman segini doang. Ini orang geblek nih ya, sering saya pernah ngejumpai itu begitu orang ya. Nah kalau bisa dibilangin, Pak, tuh anggota wudhunya belum lengkap tuh. Nah kemudian dia ini apa entah lupa apa bagaimana, di jalanannya tiba-tiba dia ingat, maka wajib digulung tangannya,
dibasuh lagi biar rata. Ini bahasanya wa idza taraka lum'atan saghiratan min udwin walau sahwan. Jadi apabila dia meninggalkan satu titik yang kecil, setitik aja tuh, ada anggota badan yang ketinggalan, anggota wudu kita ketinggalan, tidak rata, walau sahwan, sekalipun dia lupa, lam yasihhal wudu, maka tidak sah wudunya, hatta yaksilaha, sehingga dia membasuh lagi kepadanya, wa yu'idu, dan dia harus mengulangi ghuslal a'dha'i, membasuh anggotanya, allati ba'da, yang ada sesudahnya. Jadi ulang lagi, nggak usah wudunya dari pertama, nggak usah. Jadi anggota badannya yang mana yang belum rata diulang lagi, begitu ya. Jadi jamaah sekalian, sampai di sini wallahu a'lam bissawab ya. Jadi mudah-mudahan kita paham ya, sebenarnya ngaji asal paham udah selesai. Jadi kadang ada orang baca bisa, ngertiin bisa, pahamnya nggak bisa, begitu. Jadi mudah-mudahan kita paham. Kalau kita udah paham, kita bisa pakai nanti sehari-hari. Dan wudhu ini jangan kita mau sholat doang wudhu, jadi kemana-mana kita udah punya wudhu. Jadi begitu adzan udah nemuin musola, nemuin masjid, atau ada yang mau ngajak sholat, kita udah punya wudhu gitu. Jadi kalau wudhu itu sampai kapanpun dia tidak akan batal, kecuali emang kita berasa benar-benar kentut, benar-benar bersentuhan dengan selain mahram, laki perempuan atau laki bini ya. Selama kita masih yakin bahwa itu wudhu kita masih ada, udah sholat aja. Kadang begini, wudhu batal nggak? Itu namanya tidak batal. Jadi kalau ragu-ragu misal batal nggak, kalau misalnya kalian mau berwudhu lagi tapi dalam keadaan ragu, maka tidak sah wudhunya. Wudhu lagi tidak sah, kecuali niatnya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Itu satu. Yang kedua, kalau mau batalin aja. Bagaimana caranya batalinnya? Jangan megang perempuan, terbuat cewek lagi dipegang gitu, neng sini ngapa, gue mau batalin wudhu, buseng dah, kayak enakan tong gitu ya. Bagaimana caranya? Ya udah pipis saja. Saya kagak pengen pipis, ya udah sentuh aja anu ente bentaran, plek, udah batal ya. Dagangan ente yang belum laku pegang aja, yang penting yakin sudah batal. Kalau misalnya laki bini boleh colek ya, tapi kalau kayak Ical jangan colek, peluk aja udah gitu ya. Orang baru, yang lama mah jangan, colek aja, bosan kata Tonggi, bosan sekali ya. Jadi paham nih ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wudhu. Jadi wudhu itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita dalam keadaan tidur, sebelum tidur kita berwudhu, kemudian Allah takdirkan kita meninggal, maka meninggal kita dalam keadaan suci gitu ya. Apalagi memang ada niatan ya, di malam Jumat misalnya niat mau bikin anak ya, itu wudhu dulu gitu. Ntar kan nyenggol bini batal, ya udah pokoknya kita yang pertamanya wudhu, udah kesonain mau terserah udah. Nah ntar kalau udah kepulesan, nah itu berarti kita posisi tidur kita sudah dalam keadaan berwudhu. Apalagi kita mau kemana-mana. Jadi ada satu keterangan, misalnya terjadi kecelakaan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lalu kita belum berwudu, kita tidak punya wudu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita gitu. Kenapa? Salah satunya ketika kita keluar dari rumah tidak berwudu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah malam Jumat berikutnya kita akan membahas tentang wasunanul wudu'i, jadi sunnah-sunnah dalam berwudu. Jadi kalau wajibnya kita udah tahu, baru kita sunnah-sunnahnya. Wafana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ij'alna bihudak waj'alna fima yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.